Hai semuanya, bayangkan sebuah tempat di bumi yang mirip seperti Venus. Itu adalah Gurun Atacama di Chili. Aku yakin kalian tidak ingin menghabiskan liburan di sana. Sama seperti gurun lainnya, gurun yang satu ini bukanlah tempat yang ramah. Gurun ini merupakan hamparan tanah yang panjang dan dekat dengan pegunungan Andes. Hal ini menjadikannya salah satu tempat terkering di planet ini. Bahkan saking keringnya, hanya beberapa tempat di Antartika yang bertahan tanpa hujan lebih lama. Lingkungan yang sulit ini memiliki beberapa manfaat yang ditawarkan. Karena letaknya yang tinggi dan tidak memiliki banyak awan atau banyak polusi cahaya, tempat ini menjadi rumah yang sempurna untuk teleskop-teleskop canggih. Teleskop-teleskop ini membantu kita menjelajahi alam semesta. Sebuah penelitian baru dari bulan Juni 2023 mengungkapkan bahwa gurun ini bahkan lebih aneh dan lebih asing daripada yang kita duga. Masuk akal jika gurun sekering ini mendapatkan banyak sinar matahari. Rata-rata gurun ini mendapatkan sekitar 308 watt sinar matahari per 0,9 meter persegi. Itu hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada yang didapat oleh tempat-tempat seperti Eropa atau Amerika Serikat bagian timur. Raul Cordero adalah seorang ilmuwan. Dia dan timnya memeriksa sinar matahari di tempat yang menjadi lokasi proyek teleskop terbesar yang pernah ada, Atacama Large Millimeter Array. Dan ini adalah tempat paling cerah di bumi. Inilah yang akan kamu alami jika kamu berada di sekitar 79% perjalanan dari matahari ke bumi. Tentu saja, jika kamu benar-benar berada di Venus, akan ada hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada sekedar banyak sinar matahari. Oke, sekarang mari kita cari tahu kenapa tempat ini hampir secerah Venus. Itu karena awan. Biasanya awan menghalangi sinar matahari dan membuat kita tetap sejuk. Tapi terkadang awan dapat bertindak seperti kaca pembesar dalam situasi khusus, memusatkan sinar matahari. Hal ini disebut hamburan ke depan. Hal ini terjadi ketika jenis awan tertentu muncul selama musim hujan di Amerika Selatan pada pertengahan musim panas. Selama musim panas di belahan bumi selatan, kita sebenarnya sedikit lebih dekat ke matahari dan ada lebih sedikit ozon di bagian dunia itu. Kombinasi ini mungkin menjelaskan kenapa tempat-tempat tinggi lainnya di bumi, seperti Himalaya, tidak mendapatkan sinar matahari yang intens seperti gurun ini. Mari kita bahas lebih lanjut tentang Venus. Bagaimana rasanya berdiri di permukaan planet ini? Semakin banyak kamu belajar tentang dunia yang terik ini, semakin kamu tidak ingin membayangkan dirimu di sana. Sama sekali bukan tempat yang ramah, dengan panas yang luar biasa dan udara yang sangat berat yang bisa menghancurkanmu. Tapi anggap saja kamu sedang berada di Venus. Udara di sana sangat tebal dan berat, 93 kali lebih padat dari yang kita miliki di bumi. Udara menekanmu. Bayangkan sebuah mobil kecil berada di atas jempolmu. Begitulah rasanya. Atau bayangkan kamu menyelam sangat dalam ke dalam lautan. Kamu akan merasakan banyak tekanan yang menekan tubuhmu. Tapi di Venus, rasanya seperti semua tekanan atmosfer menekan dan hampir meratakanmu. Seperti apa cuaca di Venus? Aduh, panas. Meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari, Venus memenangkan penghargaan sebagai permukaan planet terpanas. Udara tebal di Venus sebagian besar terdiri dari karbon dioksida yang bertindak seperti selimut. Ketika matahari menyinari Venus, panasnya terperangkap oleh selimut udara ini dan planet ini menjadi sangat panas. Suhu di Venus bisa mencapai 460 derajat Celcius. Sekarang bagaimana cara kita menjelajahi Venus tanpa terpanggang atau tergencet? Ya, pergi ke sana secara langsung adalah hal yang mustahil. Robot bisa mengatasinya. Namun bahkan robot pun mengalami kesulitan di Venus. Hanya segelintir yang berhasil mencapai permukaan dan mereka hanya berhasil bertahan hidup selama beberapa jam sebelum akhirnya hancur karena kondisi yang keras. Kabar baiknya, kita sedang mencari cara untuk mempelajari Venus tanpa membahayakan siapapun. Misi-misi di masa depan akan menyelidiki Venus dari atas. Wahana antariksa di atas sana akan bisa melihat menembus atmosfer tanpa masalah. NASA memiliki misi Veritas,
Tujuannya adalah untuk membuat peta Venus yang detail dari orbit, memberi kita pandangan baru tentang tempat itu. Jadi, kita telah memeriksa gurun terkering di planet kita, Gurun Atacama. Tidak heran jika daerah ini menjadi tempat uji coba misi luar angkasa. Namun, terlepas dari betapa gersangnya wilayah ini, ada kehidupan di sana. Ini adalah dunia flamingo dan laguna. Tempat ini memiliki dataran garam kolosal yang membentang seluas 12.000 km persegi dengan kedalaman 25 meter. Tempat ini adalah tempat meletusnya geyser, mata air yang memanas secara alami, gunung berapi yang menjulang tinggi, kawanan lama, dan padang pasir yang begitu kering sehingga beberapa daerah tertentu tidak tersentuh hujan selama lebih dari setengah milenium. Semua ini terbentang 3 hingga 4 km di atas permukaan laut. Apalagi yang bisa bertahan hidup di Gurun Atacama? Cukup sulit untuk memahami bahwa tanaman dapat tumbuh subur dalam kondisi yang tidak ramah. Namun mereka berhasil bertahan hidup di sini. Ambil contoh Tillandsia lundbecki. Tumbuhan ini menentang rintangan di gurun dengan mengekstraksi kelembapan dari kabut yang bergulung dari pantai terdekat. Air kabut ini juga dapat berfungsi sebagai sumber air yang berkelanjutan bagi manusia. Tanaman ini tidak memiliki akar tradisional. Sebagai gantinya, mereka menggunakan bagian tubuh mereka yang sudah tua dan mati untuk menancapkan diri di pasir, membentuk struktur seperti bukit pasir. Mereka menarik uap air dari kabut melalui daun dan pucuknya yang ramping yang membengkak jika terkena air. Embun nokturnal juga menyediakan air, terutama selama musim panas ketika kabut langka. Bersama-sama, komunitas tanaman yang ada di sana dikenal sebagai vegetasi lomas. Keberadaan vegetasi ini di Gurun Atacama terbatas pada area pantai yang sempit di mana kabut sering terjadi. Faktor-faktor seperti jarak dari Pasifik, arah angin yang berlaku, dan topografi membatasi distribusi ekosistem kabut. Analisis data satelit mengungkapkan bahwa tanaman tumbuh pada ketinggian mulai dari 800 meter hingga 1250 meter di atas permukaan laut dan hingga 45 km ke pedalaman. Mereka terutama ditemukan di dataran berpasir di sepanjang koridor kabut atau di lereng. Tingginya sekitar 0,5 meter dan mereka biasanya membentuk barisan. Barisan yang cerdas ini membantu mereka menangkap semua kelembapan dan nutrisi lezat yang mereka butuhkan. Susunan kelompok ini tergantung pada seberapa banyak air berkabut yang dapat mereka temukan. Tanaman gurun yang tangguh ini bagaikan penyihir air di dunia tumbuhan. Mereka sangat pandai bertahan hidup di gurun sehingga mereka memberi kita ide untuk mendapatkan air dan kabut. Air sangat berharga di tempat-tempat seperti Iquique dan desa-desa kecil di dekat gurun. Ditambah lagi dengan semua penggalian untuk mineral-mineral seperti tembaga dan litium yang membuat baterai bekerja, mereka membutuhkan lebih banyak air. Biasanya orang mendapatkan air minum dari bawah tanah, tapi tanaman kecil ini punya sesuatu untuk diajarkan kepada kita. Dengan menggunakan trik ini, kami membuat peta yang menunjukkan di mana tanaman ini paling suka berpesta. Peta ini dapat membantu kami menemukan tempat yang sempurna untuk menangkap kabut dengan jaring khusus. Berikut ini adalah area lain yang akan membuatmu merasa seperti berada di permukaan planet lain. Pelican Point berada di Namibia. Kamu mungkin tidak menyangka, tapi Pelican Point sebenarnya adalah tempat yang bagus untuk berselancar. Setiap tahun, tempat ini hanya mendapat curah hujan sekitar 0,8 cm. Tapi itu tidak menghentikan para peselancar untuk mengendarai ombak. Cuacanya cukup unik di sini. Hampir tidak pernah terlalu panas atau terlalu dingin. Tempat ini memiliki jenis iklim kering yang tidak biasa, berkat arus laut yang dingin di dekat teluk. Skeleton Bay, atau yang juga dikenal dengan nama Donkey Bay, merupakan lokasi berselancar yang ikonis. Ombak selancar menghantam pasir di Pelican Point yang terletak sekitar 8 km di barat laut Walvis Bay, sebuah kota pelabuhan padat yang terkenal dengan bukit pasir dan tempat berlabuh yang aman. Maukah kamu berselancar di sana?